Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang bab pendahuluan dan bab analisis atau bab pembahasan. Pada mata kuliah menulis karya ilmiah. Mata kuliah menulis karya ilmiah ini diampu oleh Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD. Kami sendiri dari kelompok 5 yang beranggotakan Silvana Simanjuntak dan saya sendiri adalah Citra Retno Yulianti. Pembahasan pertama yaitu bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah atau bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penyusun. Adapun yang menjadi bagian-bagian bab pendahuluan yaitu adanya latar belakang, lalu rumusan masalah, kemudian adanya tujuan penelitian, anggapan dasar dan hipotesis, kerangka teori, sumber data atau populasi dan sampel, dan yang terakhir ada metode dan teknik yang selanjutnya masuk pada bab analisis atau bab pembahasan. Subbab latar belakang ini sekurang-kurangnya mencantumkan alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karya ilmiah tersebut. Bagian ini juga mengemukakan beberapa buku yang akan atau telah dibaca, yang juga mempermasalahkan topik yang sama atau yang relevan, serta menyebutkan perbedaannya dengan pembahasan karya ilmiah yang ditulis sekarang. Selanjutnya, yang kedua untuk bab pendahuluan adanya rumusan masalah. Rumusan masalah berkenaan dengan pembatasan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, pembatasan masalah itu hendaknya terperinci secara jelas. Istilah-istilah yang berhubungan dengan rumusan itu harus dirumuskan secara tepat. Rumusan masalah dijabarkan sesuai dengan tujuan pembahasan. Rumusan masalah karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk pertanyaan. Hal ini didasari oleh peneliti agar dapat berpegang teguh pada pertanyaan tersebut. Adapun yang menjadi contoh dari pertanyaan dalam rumusan masalah ada mengapa terjadi, bagaimana proses, seberapa jauh dampak, seberapa besar sumbangan, seberapa bermanfaat, seberapa pentingkah, seberapa sering, alat apa yang sering diperlukan, di mana terjadinya, apa solusi yang ditawarkan, dan pertanyaan yang lain. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan penelitian dengan jelas, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Jika dalam rumusan masalah diajukan 5 pertanyaan, maka dalam tujuan penelitian pun dicantumkan 5 jawaban. Anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar atau sering disebut juga sebagai asumsi adalah isi pernyataan umum yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Anggapan dasar inilah yang akan memberikan arah kepada penulis dalam mengerjakan penelitiannya, dan anggapan dasar pula yang akan mewarnai simpulan penelitian yang diambil. Maka jika anggapan dasar sudah ditemukan, kini seorang peneliti dapat membuat hipotesis. Hipotesis sendiri atau disebut juga hipotesis kerja adalah isi pernyataan yang berupa generalisasi tentatif atau sementara tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan diuji benar atau tidak benarnya dalam penelitian ini. Boleh jadi dalam simpulan nanti ternyata hipotesis itu benar atau hipotesis itu tidak benar. Hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan sederhana. Kerangka teori. Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang memengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu
dapat dikutip dari berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar, tabloid, kamus, jurnal ilmiah, atau internet yang dikemukakan oleh para pakar dalam bidangnya. Sumber data atau populasi dan sampel. Suatu penelitian ilmiah harus pula memaparkan sumber data. Sumber data adalah tempat penulis bertumpu. Jika sumber data banyak dan beragam, dalam bagian ini penulis karangan ilmiah dapat pula menggunakan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh sumber data yang akan diteliti. Syarat sampel yang baik, sampel itu harus dapat mewakili seluruh populasi. Metode dan teknik. Penelitian ilmiah harus menggunakan metode dan teknik penelitian. Menurut Wirardi, metode adalah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis, sedangkan teknik adalah cara melakukan setiap langkah tersebut. Kalau dalam penelitian itu, penulis datang ke sumber data dan menganalisis data itu apa adanya, metode ini disebut metode deskriptif. Andai kata dalam penelitian itu, penulis membandingkan dua sumber data, metode yang dipakai adalah metode komparatif. Selanjutnya, jika penelitian itu menggunakan metode percobaan di lapangan atau pengujian di laboratorium, metode tersebut dikatakan metode eksperimen. Selain itu, dalam penelitian sosial digunakan metode lain, seperti metode sensus, metode survei, metode studi kasus, yang merupakan metode penelitian lapangan, dan metode penelitian kepustakaan, serta metode analisis isi, yang termaksud metode, bukan penelitian lapangan. Bab analisis. Bab analisis merupakan bab yang terpenting dalam penelitian. Di dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintesis, pembahasan, interpretasi, jalan keluar, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab dibagi-bagi menjadi anak bab, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, segala masalah yang akan dijangkau terbicarakan dalam bab ini. Bab ini dapat diuji dengan beberapa pertanyaan. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini hingga akhir. Apabila masih terdapat kurang jelas dalam pemaparan materi, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.